serahkan. Waalaikumsalam. Silahkan kalau ada pertanyaan dan lain-lain ya kita Terima santai kasih saja. kembali. Izin Pak, jaringan ke error ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau ada Iya, pertanyaan, saya pakai punyanya Wulan ini, Pak. kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik, bisa langsung ya. Mas Asad silakan dipandu, atau kalau Mas Asad sibuk ada Mas Dwi ini, selamat datang Mas Dwi, assalamualaikum. Ada Mas Dedi. Suara aku nggak bisa full ya Pak. Sudah keluar suaranya itu. Nggak, maksudnya nggak bisa nyaring. Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Awalnya saya sebenarnya mau membahas tentang level kesadaran ya. Dari force menjadi power, dari yang terendah, kalibrasinya seperti apa, tapi saya rasa di awal kita harus memahami bagaimana sebenarnya kinerja, belief dan keyakinan kita dan perasaan-perasaan kita dalam meng-create atau membantu terciptanya realitas dalam kehidupan kita. Itu dulu yang jadi dasar sebenarnya. Kalau kita sudah mampu aware, sadar dengan sesadar-sadarnya setiap impuls kesadaran, pikiran dan perasaan kita, maka lambat laun kita akan mampu men-switch berbagai kesadaran yang muncul, dan kalau itu di dasar rendah, dengan cepat kita bisa pindah kesadaran pada dimensi yang lebih tinggi. Nanti saya share di grup kalau PPT-nya dibutuhkan ya. Silahkan kalau ada diskusi. Ayolah sambil guyon kayak tadi itu ya. Dedi itu Mas Dedi siapa, Pak? Saya itu. Jadi temannya Mas Wahid kayaknya itu. Prasangka saya begitu. Ayo, Wahid mau tanya apa? Saya cari ruangan. Ayo, silakan kalau ada pertanyaan. Mas Bunali ini masuk lagi. Mulai tadi gak bisa-bisa kayaknya. Ada chat masuk, Pak. Iya, silakan. Apa? Tolong bacakan Mas Wahid. Kalau saya nggak bisa. Dari Mas Dwi, Pak. Iya. Saya bacakan, Pak ya. Ya. Bagaimana memposisikan pikiran untuk selalu positif, sedangkan manusia punya ID yang selalu membelenggunya. Ya, ini mengacu pada teorinya psikoanalisis ya, Freud. Ya, memang dualitas itu. Assalamualaikum Mas Bunali. Mulai tadi ditunggu. Oke. Dualitas itu adalah keniscayaan ya bagi manusia seperti kita. Tapi kita tidak harus selalu ada dalam dimensi dualitas ya. Kalau kita selalu di dualitas terus, maka level kesadaran kita tidak beranjak dari kesadaran yang menengah atau rendah. Makanya kemudian ada dualitas dan ada singular, tunggal. Nah, perasaan atau pikiran yang dualitas itu memang selalu pada dua sisi, kutub A dan kutub B, kutub negatif dan kutub positif. Nah, yang harus kita latih adalah bahwa kita sadar kalau misalnya kita ada dalam bandul yang negatif, yang harus kita lakukan adalah menyadarinya pertama dulu. Oke, iya, saya sadari, saya terima bahwa pikiran saya lagi ruwet, pikiran saya lagi negatif, pikiran saya lagi nggak enak. Nah, mengakui itu adalah proses masuknya kesadaran. Artinya, kita sudah mulai mampu menjadi pengamat, observer, mengamati bandul pergerakan pikiran kita sendiri.
Nah, kalau sudah mampu mengamati, maka bandul yang bergerak ke kiri dan ke kanan itu akan pelan-pelan berhenti di tengah. Nah, kalau sudah berhenti di tengah itu yang disebut dengan titik hening. Ya. Zero effect, zero mind process. Nah, ini tantangannya memang begitu. Kalau kita terlalu pada kutub ekstrim di positif, terlalu gembira, maka tidak lama lagi biasanya bandulnya akan bergerak pada sisi yang lain, pada arah negatif. Maka pergerakan bandul pikiran itu baik ke arah positif, negatif itu adalah pekerjaan kita untuk selalu mampu menyadarinya, mengamatinya. Kalau kita sudah mampu mengamatinya, maka itu pintu yang kita masuki adalah pintu yang menjadikan kita sudah mampu menjadi observer, mengamati pergerakan pikiran kita sendiri, mengamati pergerakan perasaan dan belief-belief kita sendiri. Nah, latihannya adalah kalau apa istilahnya dalam dimensi kuantum adalah hadir ya. Hadir di saat ini. Di saat ini. Di sini. Ini tantangannya, tantangan berat. Pikiran kita tidak selalu ada di sini kok. Ada di depan, ada di belakang. Nyeret perasaan ke sini, ke saat ini adalah latihan yang tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita itu. Karena kalau kita mengutip ayat misalnya wal asri yang disebut dengan orang yang tidak merugi itu adalah orang yang mampu berbuat baik, beriman, berbuat baik dan saling menasihati dalam kebaikan. Nah, kapan? Ya sekarang, saat ini. Di sini, selalu di saat ini. Nah, ini yang tantangannya. Kadang-kadang kita merasa bahwa saat ini bukan hal yang harus kita pergunakan sebaik mungkin. Karena pikiran kita selalu meloncat ke belakang atau ke depan terlalu jauh, ke belakang terlalu jauh. Nah, pergerakan pikiran ini yang kemudian mencerabut kemampuan kita untuk mengamati pergerakannya. Mengamati apa yang sedang berkuasa di dalam diri kita itu. Nah, kalau sudah tidak mampu mengamati apa yang berkuasa dalam diri kita, maka sesuatu itu yang kemudian menguasai kita itu. Nah, kalau itu sudah menguasai kita itu dan kemudian itu menjadi sesuatu yang tidak memberdayakan, maka medan kuantum hanya akan merespon perasaan-perasaan kita itu. Jadi tantangan hidup ya di situ saja sebenarnya. Gitu ya Mas Adi ya. Jadi kita tidak bisa selalu di dualitas ya, walaupun dualitas adalah keniscayaan bagi kita. Tapi karena kita diberikan berbagai hal yang menjadikan kita mampu naik level, maka sebenarnya dimensi singular itu sebenarnya bisa kita tempuh, bisa kita apa istilahnya capai dengan kesadaran-kesadaran yang kita latih di dalam diri kita sendiri. Oke, ada yang lain? Mas Punali, silakan memberikan apa yang dirasakan saat ini. Mas Asad, Mas Reksi. Ya, Pak. Oh, Mas Punali hilang lagi. Gimana Mas Dwi? Jadi setiap saat memang tantangannya kita di situ ya. Jadi kita hanya mempraktekkan reaksi, pengulangan aksi, dan pengulangan aksi itu ada sebenarnya didrive oleh kebiasaan dari di dalam diri kita sendiri yang kadang-kadang tidak mampu kita sadari, tidak mampu kita amati. Contoh kecil lah. Dalam agama misalnya diajarkan bahwa
menjadi kaya itu nanti susah masuk surga. Contoh kecil ya. Padahal sebenarnya, oke, kalau itu diajarkan pada orang yang belum mampu menjemput rezeki, ini bisa kacau kalau kesadarannya tidak baik ya. Tapi kalau itu diajarkan pada orang kaya, ya itu bermanfaat agar dia sadar untuk memanfaatkan kekayaannya dengan baik lah. Tapi kalau kemudian belief itu dipakai oleh orang yang belum mampu menjemput rezekinya dengan baik, wah ini bahaya. Karena bisa jadi upayanya itu akan disabotase oleh beliefnya itu. Padahal dalam agama itu ada keyakinan yang lain yang diajarkan bahwa zakat itu adalah rukun agama. Lah orang yang berzakat itu adalah orang yang kaya. Nah, belief mana yang kita pegang? Terus apa yang kita lakukan dalam hidup kita untuk mencapai sesuatu itu? Lah itu belief mana yang sangat kuat itu yang akan menentukan langkah kita itu. Dan kadang-kadang kita nggak sadari. Ada orang yang sangat beliefnya kuat tentang bahwa orang kaya itu susah masuk surga, tapi kemudian dia berupaya untuk dapat rezeki yang banyak. Dan itu kan sebenarnya disabotase sendiri oleh beliefnya itu. Nah, medan kuantum, perspektif kuantum hanya akan merespon belief yang lebih kuat itu. Nah, itu yang harus kita amati, ya, harus kita sadari pergerakan rasa, pikiran dalam diri kita itu, termasuk dalam hal yang lain ya, jodoh, kemudian apa istilahnya kemampuan menjemput rezeki, keberkahan, yang nggak lulus kuliah itu ya. Mas Dedi, selamat malam Mas Dedi. Reki mau tanya itu Pak, Reki Pak mau tanya. Iya, apa, Rek? Ayo Rek. Jadi video mau matikan aja. Loh, videonya Dedi dimatikan beneran itu loh. Jadi ini menjadi PR buat kita semuanya ya. Yang sudah nikah juga tantangannya di situ itu kan, kadang-kadang kita masih menyimpan apa istilahnya memori di alam bawah sadar tentang suami kita, tentang istri kita, yang kadang-kadang itu tidak memberdayakan proses apa namanya berkahnya keluarga itu. Karena sebenarnya berkeluarga itu dijanjikan kemudahan dan lain-lain. Tapi kadang-kadang ada belief, ada rasa, ada pikiran yang gandol di alam bawah sadar kita dan lepas dari pengamatan kita, dan itu kemudian menghijab upaya dan doa-doa kita untuk menjemput hal-hal yang menjadi jatah kita dalam kehidupan kita sendiri. Oke, ada pertanyaan selanjutnya Mas Wahid? Iya Pak. Bacakan. Dari Mbak Hima Pak. Iya. Bagaimana menyadarkan diri kita ketika kita dikendari oleh emosi atau pikiran yang kita anggap itu benar Pak? Oke. Apakah hal itu bisa menjadi topik untuk kita? Topik apa? Toksik. Toksik Pak. Oke. Bagaimana menyadarkan diri kita ketika kita dikendari oleh emosi atau pikiran yang kita anggap itu benar. Oke. Jadi kebenaran itu kadang-kadang memang sebuah anggapan ya, persepsi. Benar menurut saya, baik menurut saya, belum tentu baik menurut Anda, menurut orang lain ya. Makanya di balik kebenaran ada kebenaran. Tapi yang jelas memang kalau kita belajar dengan sangat holistik dimensi kuantum ya, perspektif kuantum itu di dalam pikiran kita, alam bawah sadar kita itu ada beberapa lapis ya. Lapis yang pertama itu alam sadar namanya. Kemudian alam bawah sadar atau subconscious mind ya. Nah, saya membahas dua hal ini untuk menjawab pertanyaan ini agar lebih sederhana.
Jadi alam sadar itu sebenarnya kalau kita ibaratkan itu seperti ibu ya dalam kehidupan kita itu. Kemudian alam bawah sadar itu seperti anak. Makanya kita dalam perspektif kuantum itu disebut sebenarnya dalam diri kita itu ada yang namanya inner child. Jadi ada kekuatan anak kecil. Nah, anak kecil ini kadang-kadang tidak kita amati dengan baik, tidak kita rawat dengan baik, tidak kita sadari dengan baik. Apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi permintaannya, nah, yang menjadi kesakitannya, penderitaannya misalnya. Nah, kalau kita tidak mampu merawat dengan baik, maka suatu saat anak kecil atau alam bawah sadar ini akan berontak. Akan berontak dan kemudian menguasai kita. Itu seperti Asmaul atau Febri atau Mbak Tika, anaknya lagi tantrum, itu ya. Ya seperti itu di dalam diri kita. Kenapa tantrum? Dia minta perhatian. Terus gimana untuk menangani anak yang lagi begitu itu, yang lagi rewel, nangis, tantrum, dan lain-lain? Yang paling cepat diapakan? Dimarahi. Nah, Mas Asad juga ngalami itu. Kedukun. Kedukun. Masih Iwan ini. Awal menjadi enggak. Artinya kalau anak nangis itu bukan karena faktor-faktor yang disebut Mas Iwan itu, ya dipeluk. Apa itu Pak? Di faktor apa? Ya faktor di luar dirinya. Ya dipeluk. Ketika anak nangis, dimarahi tambah nangis. Tapi ketika anak nangis kemudian kita peluk, tanpa ngomong pun anak akan tenang. Artinya saat seorang ibu, seorang ayah memeluk anak, apa yang terjadi dalam pikiran dan perasaannya? Pertama adalah menerima bahwa anaknya nangis. Menerima sepenuhnya bahwa anaknya lagi rewel. Dan si anaknya dari itu. Nah, ketika anak menyadari ketulusan penerimaan orang tua itu, maka si anak akan berhenti rewel. Nah, di dalam dimensi kita, ketika alam sadar kita itu memeluk dengan sepenuh hati alam bawah sadar itu yang lagi tantrum, yang lagi emosi dan lain-lain, kita peluk dengan baik. Meluk gimana? Ya nerima. Oh ya, di dalam diri saya ada marah. Di dalam diri saya ada ketidakterimaan yang kuat. Ada sesuatu yang ingin meledak. Menerima apa adanya di dalam diri kita itu. Oh ya, ada bagian diri saya itu yang masih seperti itu. Nah, penerimaan yang tulus itu akan disadari oleh aspek anak di dalam alam bawah sadar itu. Nah, kalau kita tulus seperti itu, maka anak itu akan menjadi lebih tenang. Nah, coba yang pacaran, yang rumah tangga, kalau ditanya, kamu marah ya? Enggak. Padahal marah itu kan. Nah, kemampuan tidak mengakui itu yang kemudian menjadikan realitas yang terjadi kemudian tidak seperti yang diharapkan. Konflik tidak bisa selesai dengan cepat. Jadi semakin kita mampu memeluk dimensi alam bawah sadar kita itu yang kadang-kadang lagi berontak dan lain-lain itu, menyadari sepenuhnya, mengakui sepenuhnya, kemudian menerima apa adanya bahwa memang di dalam diri kita itu ada sisi negatif yang perlu kita peluk. Ya seperti meluk anak itu, kita peluk, kita sadari bahwa dia itu butuh perhatian di dalam diri kita sendiri. Ya tidak perlu membayangkan, tapi betul-betul memproyeksikan ya, bukan membayangkan, tapi memproyeksikan di dalam diri kita itu, oh ya,
ada sesuatu yang lagi liar di dalam diri saya dan saya nerima sepenuhnya. Saya peluk dia itu dengan sangat tulus. Kalau bisa ya kita minta maaf sudah tidak mampu memperhatikan dengan baik, merawatnya dengan baik, dan kemudian berjanji untuk betul-betul memperhatikan sisi alam bawah sadar kita atau inner child kita itu agar dia itu mampu untuk lebih tenang. Kalau sudah ada pengakuan penerimaan seperti itu, maka otomatis unsur anak di dalam alam bawah sadar kita itu akan mereda. Tapi kalau kita tolak, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk kemudian minta pengakuan atau diakui bahwa dia ada. Seperti orang yang lagi putus cinta gitu kan, lagi sakit hati, semakin ditolak maka sakitnya akan semakin kerasa. Sakitnya tuh di sini. Oke Pak. Ini saya mau ini ya Pak ya, sedikit curhat juga. Ya. Nah, jadi gini Pak, di masa COVID sekarang ini kan banyak orang-orang itu berpikir positifnya saja. Misalkan itu kadang bisa jadi apa ya, toxic. Kadang nggak apa-apa kok aku saat ini lagi ini, nggak apa-apa kok. Satu ketika misalkan ya kan ada teman saya itu kayak sudah lamaran ya, misalkan sudah lamaran terus dia ini nggak jadi nikah. Dia itu menyangkal bahwasanya nggak apa-apa kok, mungkin ini ya emang diuji, memang ya nggak apa-apa karena mungkin saatnya memang seperti ini gitu loh. Terus siswa juga ada yang misalkan seperti ini, sekolah ya, misalkan sekolah tapi dia itu malah apa ya, kayak ya nggak apa-apa sekarang kan daring jadinya ya nggak apa-apa nggak sekolah, misalkan sudah dianjurkan sekolah, orang tuanya mengizinkan sekolah, tapi dianya sendiri yang ya kayak apa ya ya Oke. sudahlah gitu loh. Ya, Gimana tuh, Pak? saya nangkap begini. Jadi kadang-kadang apa yang diucapkan itu menjadi negasi dari apa yang dirasakan. Wah, ini yang bahaya. Apa yang diucapkan kalau kemudian negasi dengan yang dirasakan, maka yang didengar dalam perspektif kuantum, dalam desain sunatullah itu adalah apa yang dirasakan. Nah, ini tidak bisa sebenarnya kita itu menutupi apa yang menjadi belief dan perasaan kita itu. Mungkin kita menyangkal, oke, saya lagi putus tunangan, nggak jadi. Tapi apakah rasa sakitnya itu bisa cepat untuk pudar? Semakin ditolak, dia akan menjadi sebuah memori kuat. Dan kalau memori itu kuat, suatu saat bisa jadi menjadi realitas yang terulang kembali. Karena pengalaman yang pahit, yang sangat sakit dan kemudian mendalam tanpa ada upaya untuk mengheningkannya, menetralkannya, itu realitasnya akan selalu diputar di dalam kepala dan perasaan kita. Nah, diputarnya kembali dari memori yang ada di dalam perasaan dan pikiran kita itu sebenarnya adalah doa yang sangat kuat, yang sangat kuat. Yang suatu saat realitasnya akan terulang kembali kalau kita tidak mampu menyadarinya. Rasa sakitnya itu kalau tidak segera dihilangkan, dinetralkan, bahayanya adalah seperti itu. Oke, mungkin Gimana kita cara tutupi. menetralkan, Pak? Ya itu tadi, karena inner child dalam memori alam bawah sadar itu sangat kuat, maka akui dulu, terima apa adanya, akui dulu. Oke, saya sakit. Ada perasaan di diri saya yang sakit, terluka karena kejadian ini. Maka kita berjanji akan merawat luka itu dengan baik. Bukan malah nutupinya. Oh, kayak orang yang baru putus itu kan, gimana tentang kabarnya Mas itu? Alah, siapa yang mikir itu? Aku nggak mikir, nggak sama itu, nggak paten misalnya. Nah, apakah yang dikatakan itu sama dengan yang dirasakan? Lah, saya nggak tahu, tapi Anda sendiri yang tahu. Nah, kalau yang dirasakan itu lebih hebat dari apa yang dikatakan, dan itu negasi. Yang direspon dalam sistem desain sunatullah itu adalah apa yang kita rasakan itu. Nah, semakin lama prosesnya itu kita tolak, maka akan semakin lama sembuhnya itu.
Dan dalam proses kesembuhan itu memorinya bisa terus kita putar. Dan itu menjadi doa, menjadi doa, menjadi doa. Semakin kita putar akan menjadi semakin doa, menjadi doa yang terulang. Repetitif. Dan itu kadang-kadang lebih hebat kekuatannya daripada doa kita sesudah sholat, sesudah ibadah gitu ya. Karena kadang-kadang ketika kita doa setelah sholat, setelah ibadah itu, koordinat perasaannya tidak sehebat dari rasa yang ada di dalam diri kita. Rasa sakit misalnya, rasa benci, rasa tidak terima, itu lebih kuat daripada doa yang kita panjatkan. Maka yang pertama dirawat adalah belief dan perasaan-perasaan kita dulu itu. Apa yang kemudian menjadi hijab, menjadi penolak dari tujuan kita sekarang. Nah, kita sendiri yang mampu menelusurinya di dalam itu. Faktor initial apa? Atau memori alam bawah sadar apa? Yang kemudian sangat kuat di dalam diri saya yang tidak saya sadari selalu terulang polanya. Menjadi sebuah visualisasi yang selalu muncul dalam pikiran dan perasaan saya. Nah, itu diterima, dirawat, dipeluk. Kalau bisa ya sambil istighfar, minta maaf. Makanya kemudian dalam agama Islam, raja doa adalah istighfar. Ketika kita mengakui apa yang ada di dalam diri kita yang tidak memberdayakan itu dengan baik, maka memori itu akan hening. Faktor memori dalam alam bawah sadar itu atau aspek anak yang selalu memberontak dan ingin menguasai kita akan mampu diamati dengan baik oleh alam sadar kita. Dan harus kita pahami bahwa alam bawah sadar itu berfungsi 90% lebih dalam hidup. Alam sadar hanya antara 2-10% ya. Kalau kita tidak mampu merawatnya dengan baik. Artinya faktor anak kecil yang tantrum itu selalu muncul. Selalu ingin berontak dan menguasai kita. Itulah kemudian kesadaran dan kedewasaan itu di situ. Ketika kemudian alam sadar kita yang sedikit itu mampu menguasai alam bawah sadar kita itu yang sangat tidak terbatas itu. Nah, setiap saat memori itu muncul, itu yang kita sadari. Apa yang muncul dalam kepala kita saat melihat si A misalnya? Ada memori apa? Misalnya apa? Ingat mantan. Apa yang kemudian kita lakukan dengan memori itu? Menolaknya. Kalau misalkan dia misalkan berharap, misalkan kan nggak jadi nikah ya Pak tadi, terus setelah itu dia itu berharap nggak apa-apa, aku pasti bisa kembali ke dia lagi kok, nggak apa-apa, nanti aku akan misalkan memproyeksikan berdoa, mungkin saat ini memang dia ini butuh jeda atau butuh apa namanya, introspeksi. Setelah itu nanti ya saya sambil berdoa semoga dia itu nanti akan kembali ke saya. Apakah itu jadi toksik atau kitanya yang salah berpikir atau kita nggak sadar mungkin? Ya, kembali yang kita ukur adalah beliefnya itu seperti apa. Apakah ketika kita itu membangun perasaan seperti itu hanya untuk sebagai pelarian, untuk mengobati luka, menutupi luka, atau memang kita punya perasaan yang sangat kuat tentang itu. Kita sendiri yang bisa ngukur kok itu. Kadang-kadang kita itu hanya untuk melarikan rasa sakit sementara, kemudian kita menghibur hati kita. Oh, nanti dia balik kok. Tapi coba dengarkan sisi lain dari memori alam bawah sadar kita. Adakah yang menolak tentang itu? Contoh kecil ya, tentang peperangan di dalam diri. Ketika kita bangun tidur pagi hari. Mau bangun itu loh. Mau subuh misalnya, atau mau tahajud jam 3. Udah melek. Ada satu sisi diri kita itu yang ayo bangun, ayo kamar mandi. Tapi saat itu juga ada sisi lain yang menolak. Sebentar lagi. Nah itu sebenarnya pertarungan di alam bawah sadar. Nah tugas alam sadar kita adalah mengamati itu.
kemudian mendamaikannya. Oke, di dalam diri saya ada dua hal yang bertarung. Saya tidak memihaknya, oke, ya saya harus sholat, tapi juga ada bagian diri saya yang lagi males, lagi pengen diperhatikan, lagi pengen bubuk kembali. Nah, ketika dua aspek itu diterima dengan baik, disadari dengan baik, diamati dengan baik, dipeluk dengan baik, maka kemudian kita akan bisa memutuskan yang terbaik. Ya, bisa segera bangun, atau kemudian minta maaf pada dirinya sendiri, saya harus tidur kembali karena masih kurang, badan saya nggak enak, ya sudah tidur. Dua-duanya nggak salah kok, kecuali memang harus sholat wajib ya. Nah, itu yang harus kita amati betul-betul dalam kehidupan kita setiap hari itu. Kadang-kadang kita itu self-talk, mengatakan pada diri kita itu tidak sebenar-benar itu adalah mengatakan perasaan kita yang sebenarnya. Maka yang direspon oleh dimensi sunnatullah atau desain semesta itu adalah koordinat perasaan yang lebih kuat. Yang mana yang lebih kuat? Nah, itu yang harus kita sadari, kita amati. Ya. Nah, terus gimana caranya latihan? Ya latihannya ya menyadari, mengakui, oh ya ada ini di dalam diri saya, ada ini dalam diri saya. Semakin tahu, semakin kenal itu, maka akan semakin kenal Tuhannya. Kalau sudah kenal Tuhannya ya, maka kehidupan ini akan sangat-sangat dimudahkan. Oke, ada lain? Saya rekam kok ini ya. Nanti bisa dilihat kembali. Ini saya aman. Mas Wahid mau nanya. Mas Harif masih standby. Mas Seksi pamit tadi, finalnya putus-putus. Mas Bunali gabung lagi, hilang lagi. Oke, ada lagi yang dipertanyakan? Tapi kita seringnya ini terjebak dalam ini, Pak ya, apa namanya, peperangan dalam diri kita sendiri. Iya. Seringnya. Sangat sering. Iya. Dan biasanya kemudian kita berupaya untuk mengalahkan salah satunya. Kalau kita mengalahkan salah satunya, yang dikalahkan adalah diri kita sendiri. Maka yang baik adalah mendamaikan semua hal di dalam diri kita. Kalau tidak segera didamaikan, karena peperangan itu terjadi di dalam diri kita, maka yang kalah adalah medan perangnya, tubuh kita. Jadi kalau sering ada peperangan di dalam diri kita itu, sebagaimana perang, maka yang rusak pertama kali adalah medan perangnya. Kalau sudah rusak, memperbaikinya itu lama dan mahal. Maka kemampuan menyadari, menjadi pengamat atau the observer effect dari pikiran dan perasaan kita itu adalah upaya untuk kita mampu menyadari sepenuhnya bagaimana sebenarnya dimensi penciptaan kita, tugas kita di dalam kehidupan ini. Ada lagi, Mas Bun sudah gabung lagi, Mas Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hilang-hilang toh, Mas Bun. Sudah stabil ini. Mulai tadi nggak stabil. Ya apa. Mbak Febri mau nanya. Sinyal pedat sini. Mbak Elok mau nanya. Mbak Dia. Rokok obat dulu. Pak, Mas Asad mau sampaikan. Banyak sebenarnya yang mau saya tanyakan, Pak. Ya. Cuma ya saya tanya teman-teman. Nanti bisa chat sendiri ya dengan saya ya, atau topik lain. Iya, Pak. Biar tidak bosen, nggak terlalu lama, sehingga nanti ada tahlil-tahlil berikutnya. Mumpung Mas Bunali lagi nyambung, silakan didoakan Mas Bun. Sambil kemudian ditutup ya.
Tadi yang membuka Mas As'ad. Lo hilang lagi. Oke, Mas As'ad, tutup ya, doa ya. Sudah Iya. Pak. Iya, jangan terlalu lama biar nggak bosen ya. Nanti kita anu lagi durasinya 1 jam lah atau 1 jam lah paling lama ya. Tadi karena banyak ngobrolnya di awal temu kangen ya, makanya agak molor. Iya. Oke, silakan Mas As'ad. Kalau tahlilan itu biasanya ditutup sama doa. Iya. Insyaallah ini kalau seumpamanya ada Mas Gunarli lebih berpotensi harus Mas Gunarli sebenarnya. Iya, Mas As'ad yang nutup ya. Iya, teman-teman, karena memang tahlilan kita memang harus berdoa untuk selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna rahmatan wa ifalahum darajatul Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nurullah, ya Nur Muhammad, sirullah, sirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke, saya kira cukup ya untuk malam ini ya. Kita Ya, sambung Pak. lagi, nanti kita agendakan lagi. Nanti teman-teman bisa usul kapan gitu ya, biar tidak saya langsung memutuskan. Insya Allah dengan keterhubungan kita, terkoneksi kita, kesadaran dan energi kita semuanya akan menjadikan hidup kita akan lebih mencapai kemudahan, keberkahan, dan kesadaran kita akan semakin meningkat sehingga tujuan-tujuan hidup kita sesuai takdir penciptaan kita dapat kita rengkuh dan dapat kita capai tanpa kesulitan berarti. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya Pak ya. Oke, saya N ya. Sampai jumpa lagi semuanya. Annyeong. Sehat dan berkah semuanya. Amin.